Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia ini adalah negara yang tentunya banyak sekali ragam etnis yang ada di dalamnya. Salah satu etnis yang paling terkenal di Indonesia adalah etnis Tionghoa atau orang-orang Cina. Kalau kita telusuri bahwa orang Cina di Indonesia itu sudah ada sejak lama. Bahkan sejak dulu ya, di era kerajaan, orang Tionghoa datang ke Nusantara tentunya dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan terbesar kenapa orang Cina datang ke Indonesia adalah mereka berdagang, mereka bermitra, mereka berbisnis dengan para penduduk lokal. Hingga akhirnya mereka menetap secara lama, kemudian mereka menikah dengan orang lokal, hingga akhirnya mereka memiliki keturunan yang banyak, beranak pinak, dan akhirnya mereka ada yang kembali ke Cina, ada sebagian yang menetap di sini. Dan hal ini terus berangsur-angsur hingga era kolonial, kemudian era modern. Dan tentunya hingga saat ini pun kita banyak menemukan etnis Cina di mana-mana, baik itu di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ini banyak orang Cinanya. Di mana ada oksigen, di situ ada orang Cina kan. Bahkan orang Cina ini di Indonesia cukup memiliki kontribusi yang sangat nyata di perjuangan ya. Karena memang dulu orang Cina itu juga sangat bisa memiliki peran andil ya di dalam keberlangsungan kemerdekaan juga. Dan kedudukan strategis bagi orang Cina di Indonesia juga banyak kita temui, seperti Henry Tanu dan lain sebagainya, karena mereka semuanya adalah rata-rata keturunan orang Tionghoa atau orang Cina. Tapi pertanyaan besarnya, jika orang Cina itu sudah lama berdagang ke sini dan sudah menetap lama di Indonesia, tapi kenapa orang Cina itu kalau kita telusuri gitu ya, banyak yang menjadi pengusaha gitu, dan tidak sedikit yang mereka sukses gitu. Tapi satu hal, kenapa orang Cina di Indonesia jarang menjadi PNS? Ya ada walaupun hanya sedikit, tapi entah kenapa orang Cina itu nggak mau atau mungkin nggak suka jadi PNS di Indonesia. Ini yang kita coba kaji dan kita coba bahas. Ayo kita putar dulu intronya. Kita ke satu pertanyaan besar dulu. Apa enaknya jadi PNS atau pegawai negeri sipil? Ya, enaknya jadi PNS tuh banyak sekali yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Masing-masing individu pasti berbeda. Mulai dari dapat gaji pokok, dapat pensiunan, tunjangan hari tua, tunjangan anak, tunjangan macam-macam. Dan kalau misalkan pinjam ke bank langsung cair, nggak usah disurvei. Kalau nyicil perumahan gampang. Ya, dan segala macam keuntungan-keuntungan yang lain. Setiap tahun naik jabatan, kemudian bisa mendapatkan promosi jabatan. Kalau misalkan mau pindah itu juga relatif mudah, nggak begitu ribet. Dan enaknya jadi PNS juga mungkin bisa nabung ya. Karena memang mereka ada tunjangan juga gitu. Ya walaupun sebetulnya masing-masing individu kembali lagi berbeda setiap individunya. Tetapi memang saat ini di tahun 2024 masih banyak sekali orang yang ingin mendaftar CPNS ya. Buktinya kemarin itu sampai viral, ada beberapa persyaratan CPNS yang salah satunya adalah e-materai. Mereka berbondong-bondong ya, saking banyaknya, saking membeludaknya orang Indonesia yang ingin mendaftar CPNS yang akhirnya nanti akan menjadi PNS kalau lulus. Nah, apakah ini berlaku kepada orang Tionghoa yang ada di Indonesia? Mungkin tidak. Kenapa? Karena secara statistik ya, orang Cina di Indonesia itu banyak sekali, mungkin lebih dari 10 juta orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya ini hanya mungkin ya. Ini sekali lagi berdasarkan data-data yang ada di statistik Indonesia. Bisa lebih ataupun bisa kurang. Ya mungkin akan bisa bertambah karena orang Cina di Indonesia itu kan beranak pinak, kemudian mereka lebih suka survive di sini. Ya mereka buka usaha, buka bisnis, buka macam-macam di Indonesia. Bahkan di pelosok-pelosok desa sekalipun itu ada orang Cinanya. Minimal satu keturunan orang Cina.
Ya, mungkin di daerah Anda ada makam Cina ataupun ada orang keturunan Cina, itu menandakan bahwa memang orang Cina itu dari dulu sudah ada di Indonesia. Ya, karena biar bagaimanapun orang Cina itu basicnya adalah pedagang ya. Mereka dulu datang ke Indonesia sejak era era kerajaan, mereka sudah berdagang dan mereka sudah bermitra dengan orang-orang lokal, sehingga sampai zaman penjajahan Belanda pun mereka diberlakukan hak istimewa ya, malah diberikan hak istimewa oleh Belanda. Kenapa? Ya karena Belanda tahu orang Cina itu gimana kualitasnya, gimana mereka mindset berdagangnya bagaimana, dan itu mungkin akan ditiru oleh orang Belanda pada zaman dulu. Nah, di zaman modern kita mengetahui bahwa orang Cina itu banyak sekali yang sukses ya di tanah perantauan, karena rata-rata Cina itu kan mereka pendatang. Di Indonesia juga banyak sekali pangguyuban orang-orang Cina, orang-orang etnis Cina atau Tiongkok. Dan ya tidak jarang ya, salah satu di antara mereka kalau misalkan kita tanya kenapa nggak mau jadi PNS, ya barangkali jawabannya adalah lebih enak berdagang. PNS itu gajinya ditakar gitu. Bayangkan gaji misalkan diangkat PNS umur 30 ya, katakanlah segitu, atau umur 25 katakanlah, itu udah mudah banget tuh. Orang jadi PNS di sebelum usia 30 itu sudah jago ya, sudah keren itu. Anggaplah umur 25. Kemudian nanti pensiun misalkan umur 60. Jadi antara rentan umur 25 sampai 60 tahun gajinya ditakar itu enggak Cina banget itu. Orang-orang Cina itu lebih suka survive, lebih suka mencari tantangan, lebih suka membuka dunia baru daripada harus ditakar gitu. Gajinya ditakar. Ya memang sih ada sebagian orang Cina yang barangkali berminat untuk menjadi PNS, tapi rata-rata kebanyakan orang-orang Cina di Indonesia yang nggak mau jadi PNS. Kenapa? Ya karena gajinya ditakar gitu. Sedangkan orang Cina mindsetnya adalah businessman, to be entrepreneur, yang nggak mau jadi civil government, kan begitu. Karena memang kita tahu sendiri, di satu sisi orang Cina itu mereka kan rata-rata ekonominya menengah ke atas ya. Kalau Anda berkunjung ke daerah Surabaya misalkan, di daerah Pakuwon City ya, Surabaya Barat, di sana kan banyak orang Cina dan rata-rata mereka adalah bisnis. Ya mereka adalah entrepreneur ulung gitu. 9 naga yang ada di Indonesia itu kan salah satunya adalah orang China. Ya, dan lagi-lagi orang China kaya raya di situ. Nah, tapi di satu sisi ada juga orang Cina yang terjun ke dunia politik ya, seperti contoh mantan gubernur DKI Jakarta, Heri Basuki Cahayapurnama. Kemudian yang kemarin yang menjadi perdebatan juga Henry Tanu gitu ya, yang masuk konglomerat di Indonesia, masuk orang terkaya di Indonesia dengan Partai Perindonya. Tapi lagi-lagi nggak lolos ke Senayan. Kenapa? Suaranya kurang. Pertanyaannya, kemana orang Tiongkok pada saat itu? Dan keluarganya yang berjumlah 7 orang ya kalau nggak salah, itu gagal semuanya dalam berpolitik. Berarti memang ini menandakan ya, ini hanya barangkali hanya asumsi ya. Ini menandakan mungkin bahwa orang Cina itu nggak cocok di dunia itu. Mungkin orang Cina itu lebih cocok ke dunia bisnis, dunia entrepreneur, dunia yang telah membesarkan namanya sejak dulu. Kita tahu sendiri bahwa Henry Tanu itu kaya ya. Beliau punya MNC Group, kaya raya beliau itu. Tapi kenapa kok bisa gagal dalam kemarin dalam pilpres ya, dalam pilkada maksud saya, dalam pemilihan partai itu, bahkan nggak masuk Senayan. Kemana orang Tionghoa dalam hal ini? Ya mungkin mereka kalah jumlah ya karena mereka pendatang. Tetapi kemana orang Indonesia? Kenapa nggak mau memilih beliau gitu? Ya kita kembali lagi kepada pertanyaan awal. Kenapa orang Cina itu nggak mau jadi CPNS atau PNS? Ya itu tadi ya, mereka sudah bermental businessman, mereka sudah bermental entrepreneur, mereka sudah bermental survivor, dan di satu sisi mereka mungkin belum cukup memiliki modal sosial ya, karena modal sosial itu sangat penting ya. Yang dimaksud modal sosial adalah sebuah modal di mana dalam tanda kutip mereka menduduki stratifikasi sosial tertentu di masyarakat, sehingga mereka memiliki privilege berbeda. Ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini adalah
negara yang mungkin privilege-nya itu kalau enggak keturunan bangsawan ya keturunan kiai yang bisa seperti itu. Kalau keturunan Tionghoa barangkali mereka masih mikir 2 kali begitu. Sehingga inilah yang mungkin ya, ini barangkali mungkin ya orang Cina, keturunan Cina di Indonesia enggak begitu memiliki privilege ketika ingin mendaftar CPNS atau ingin menjadi PNS begitu. Sehingga mereka lebih baik berdagang sajalah. Ya lebih baik mereka cari aman sajalah. Ya kita hidup di Indonesia ini mau berdagang, bukan mau menguasai, mungkin begitu. Ya tapi kita dari hal ini banyak belajar dari orang Cina. Mereka pendatang, mereka sukses. Ya mereka nggak merusak budaya, mereka nggak merusak apapun, tapi mereka malah membantu perekonomian di suatu daerah. Coba deh Anda survei gitu di beberapa daerah gitu di Indonesia yang ada orang Cinanya, rata-rata mereka itu maju gitu. Walaupun usahanya itu menurun, tapi mereka tetap jalan usahanya. Bayangkan dengan jadi PNS gitu. Apakah jadi PNS itu kaya? Ya sebagian orang iya mungkin kaya di beberapa jabatan, di beberapa instansi. Tapi lihatlah orang Cina. Ya mereka survivor, mereka pokoknya pantang menyerah deh orang Cina itu. Ya sehingga barangkali hal inilah yang menyebabkan orang Cina di Indonesia itu jarang yang menjadi pegawai negeri sipil. Jadi apakah Anda yang menjadi pegawai negeri sipil bisa seperti orang Cina? Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat, koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.